Alhamdulillahi wa syukrillahi wa ni'matillah, insyaallah. Wahai anak, insyaallah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kaitan dengan perjalanan ibadah, ilmu rumah tangga, hubungan suami istri, anakku. Alif lam mim. Alif adalah madi, wadi, lamnya, mimnya adalah madi, madi, wadi, mani, manikah, mani. Nur Muhammad masih berbunyi api, angin, air, tanah. Wadi, lam. Nur Muhammad sudah berada di pepohonan, sayuran, alam semesta yang menjadi bahan makanan dan minuman manusia di muka bumi. Kemudian mani, Nur Muhammad telah berpindah ke alam mani, pepohonan, makanan dan minuman sudah diasupi, sudah disuplai oleh manusia. Maka Nur Muhammad berpindah dari alam wadi menuju ke alam mani, madi, wadi, mani. Kemudian berhubung suami istrilah, antara seorang suami dan istri. Alif ketemu ba, maka terpancarlah mani itu, manikam namanya. Alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim ra. Madi, wadi, mani, manika. Alif lam mim, anakku, insyaallah. Sebuah rahasia di dalam peribadatan hubungan batin suami istri. Itulah perjalanan garis besar teknis amaliah rumah tangga suami istri, anak. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam terowong Ka'bah ada 9.999 pecahan daripada serman. Kemudian masuk di sekitar 99 terowong alam rahim. Insya Allah luasnya 99 terowong itu terjadi majdub dan jadab kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan manik menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi kulit. Insya Allah itulah 4 lapisan, 4 sulap tubuh asal manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena melalui pemahaman dan pengertian yang jernih, mengerti ilmunya tentang alif lam mim, kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka asal muasal tubuh kita, kemudian kita mengaplikasikan dalam beribadah batin, kemudian kita melaksanakan sholat jasmani sempurna dan lengkaplah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman dengan mengisyaratkan bahwa apabila engkau sudah mengerti ilmu alif lam mim, engkau sudah mengamalkan alif lam mim dalam beribadah, maka tegakkanlah sholat syariat jasmani di atas sajadah, maka engkau faham. Karena Allah mengatakan bahwa imani dulu gaib, baru kau dirikan sholat, baru bagi rezeki. Karena hakikat sholat itu gaib, rezeki itu juga gaib. Maka yakin dan percaya akan adanya gaib dulu, baru kau amalkan sholat. Itulah disebut dengan sholat batin, sholat rumah tangga. Insya Allah sholat di atas sajadah sebuah korelasi yang secara hakiki dimaknai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita tentang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki ada di rahim, mari kita jemput rezeki itu dengan melaksanakan sholat yang sempurna. Oleh karena itu dalam pelajaran BMU ini sangat mementingkan tentang kualitas membersihkan istinja dan beribadah batin suami istri, baru mengamalkan tafakur ilallah, salat, doa, zikir, nafas, nama.
dengan tidak boleh meninggalkan sholat syariat biar sampai saat. Karena itu adalah keutuhan dan paripurnanya darah daging tulang kulit kita, jasad zahir kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif itu zat Allah, lam itu sifat Allah, Nur Muhammad namanya, mim itu asma Allah, Muhammad namanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu af'al, kitab Allah yang memberikan petunjuk, yang mengamalkan perbuatan daripada sifat Allah, yang mengamalkan perbuatan daripada Nur Muhammad, yang mengamalkan perbuatan daripada sifat 20 yang ada di lam. Oleh karena itu maka alif lam mim, alif adalah Allah, lam adalah Nur Muhammad, mim adalah nama asma daripada zat Allah yang bernama Nur Muhammad. Kemudian terjemahan dan aplikasi, aktualisasi dalam kehidupan lapangan pribadi, itulah kitab Al-Quranul Karim sebagai pedoman, petunjuk hidayah. Kitabil huda, kitabil huda, kitabil huda. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. A, I, U. Alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. 3 huruf yang hanya diketahui oleh Allah dan rahasia. Barang siapa yang sudah mencapai makom rahasia, maka dia akan mengetahui tentang zat Allah, tentang Nur Muhammad, tentang Muhammad. Muhammad jiwa bernama Ahmad, Muhammad batang tubuh, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dan af'al perbuatannya adalah Al-Quran. Itulah kitabil huda, insyaallah. Oleh karena itu maka ketika kita memiliki anak perempuan ataupun laki-laki, bila didatangi seorang calon untuk meminang anak kita, jangan sekali-kali kita bertanya di mana engkau bekerja, penghasilanmu berapa sebulan, berapa miliar, berapa ratusan juta, berapa juta. Jangan. Mari bertanyalah dia bagaimana latar belakangnya, insya Allah, sehingga dia bisa menyentuh anak kita dan bisa menurunkan generasi turunan kita dalam keadaan berkualitas ibadah hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang hidup kita di atas sajadah ini seperti ulama anakku, tapi justru di atas ranjang kita berbuat melakukan ibadah bersama istri kita tidak bernilai ibadah. Padahal hubungan hakiki antara bersihnya istinja, kemudian kita beribadah di atas sajadah, kemudian kita beribadah bersama istri, itu adalah semua proses mekanisme perjalanan ibadah menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setetes mani adalah kehidupan. Asal muasal diri manusia ini dari setetes mani yang tidak bisa dipungkiri. Setetes manilah yang masuk ke dalam rahim istri dan diukir dengan penanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terukirlah dengan bahan baku mani itu di dalam rahim menjadi profil tubuh kasar manusia. Telinga seperti huruf dal, hidung seperti huruf alif, bibir seperti huruf mim, mata seperti huruf nun, tangan ini seperti huruf lam, kaki pun demikian adanya, tumit kaki seperti huruf dal. Al-Quran yang ada di tubuh kasar ini 10 juz lengkap padanya. Allah mengukir tubuh kasar manusia ini dengan asma-asmanya, dengan nama-namanya. Jika kita membentuk 4 jari di telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri, kita merukukkan daripada ibu jari ini, maka terbentuklah huruf alif lam lam ha Allah. Lalu kita perhatikan hidung kita terbelah di antara 2 bola mata, maka bentuknya seperti alif lam lam ha. Insya Allah Allah mengukir tubuh kasar ini dalam bentuk asmanya. Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu banyak manusia tak berdaya memahami bahwa ibadah itu hanya di atas sajadah, padahal aktivitas hakiki daripada ibadah di atas sajadah itu justru kita mendatangkan kenikmatan itu
Ketika kita pulang melepaskan sakratul maut, pamitan antara nyawa dan raga ini pun dalam keadaan nikmat mani. Itulah mati rahmat namanya, bukan mati laknat. Jangan sampai kita mengaku diri sebagai orang yang paling soleh di atas sajadah, tetapi justru kita meninggalkan dunia dalam keadaan meninggalkan tinja. Itu mati laknat namanya. Summa na'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kenal diri bukan hanya sekedar mi'raj dan pesiar. Mari kita merenungi dan bertafakur diri. Kalau sesungguhnya asal muasal kita hanyalah dari setetes mani dan sel ovum. Asal kita dari telaga rahmat, dari air kehidupan, itulah kita akan pulang dalam kembali nikmat adanya. Itulah yang dicari-cari dalam pelajaran ilmu hakiki ma'rifat billah. Insya Allah. Untuk itu jangan kita terlalu glamor dan tidak terpedaya dengan indahnya perjalanan, dengan penglihatan kasaf al-ghaibiyah. Tetapi mari kita renungi, pegang dan awetkan dasar istinja dan ilmu batin kita ini dengan baik dan sempurna. Ibadah batin kita bersama suami istri ini dengan sempurna. Bagi yang sudah tidak memiliki suami dan bagi yang tidak memiliki lagi istri, maka insya Allah Allah Maha mengetahui. Letakkan posisi hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala vertikal adanya. Maka sebagaimana Abah pernah menjelaskan bahwa ketika tubuh mencintai jiwa, maka air mata cinta yang ada di kepala ini yang bertolak dari perasaan hati akan datang. Tetapi ketika jiwa sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka Nur Muhammad bersama jiwa tenggelam di dalam zatnya Allah. Nyawa mencintai rahasia, jiwa mencintai nyawa. Nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita ketika kita pulang ke rahmatullah, tanpa memandang bahwa dia seorang janda atau dia seorang duda, tanpa memandang bahwa dia adalah seorang yang masih sedang memiliki istri atau suami. Insya Allah kenyataan dan kenyataan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mautul hayat, itulah mautul basyir. Ilmu yang cukup baik dalam perjalanan jalan pulang menuju kehadiran ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada hamba Tuan Guru Musik, ada sedikit pertanyaan dari saya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah gudangnya itu dan Ali adalah kuncinya ilmu. Nah, mohon untuk rincian ya Pak. Insya Allah kita memahami apa-apa yang dijelaskan sama Pak Guru Musik. Itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan oleh anakku, insya Allah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gudang. Alilah kunci. Karena Ali tercipta dari kawannya Nur Muhammad. Insya Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan sehari-hari, sesungguhnya Datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu rahimallahu wajh, hampir totalitas semua ilmunya Datuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tangan Datuk Sayyidina Ali. Suatu saat di kala perbincangan itu terjadi adalah bahwa ditawarkan oleh Datuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agar sahabatnya menikahi anaknya yang dicintai, anak yang tercantik yang bernama Ummi Fatimah. Ditawarkan kepada Datuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bahwa sesungguhnya wahai sahabat, di antara kalian apakah mampu menghatamkan 30 juz 6.666 ayat Al-Quran ini? Insya Allah siapa yang mendahului menghatamkan Al-Quran ini, maka dia berhak untuk menikahi Fatimah anakku. Kemudian 4 sahabat ini melakukan khataman Al-Quran itu. 3 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, insya Allah membacakan ayat suci Al-Quran ini, Al-Furqanul Aziz, mulai daripada ayat pertama hingga sampai dengan ayat terakhir. 6.666 ayat dibacakan secara habis gerondongan. Tetapi justru Datuk Sayyidina Ali yang tidak pernah mengeluarkan zahir kalimat dan kata-kata, hanya berdiam
Malah Datuk Sayyidina Ali mengatakan bahwa aku sudah mendahului dan sudah membacakannya, sudah menghatamkannya. Tiga sahabat ini ketika menghatamkannya lalu menjadi terkejut. Mengapa Ali tidak membacakan dan tidak menzahirkan? Kami tidak mendengar kalimat bacaannya itu keluar daripada lisan Ali. Tetapi Ali mengatakan dia telah menghatamkan Al-Quran wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin dia tidak menzahirkan dengan mengucapkan ataupun membacakan lisan kalimat kata per kata dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, tetapi dia justru mendahului menghatamkan Al-Quran 6.666 ayat ini. Ya Rasulullah, masing-masing mengkomplain siapa yang mendahului atau menghatamkan Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah bertanya, Ali, apa yang kau baca ingin membuat engkau mendahului daripada tiga sahabatmu yang lain? Ali mengatakan, aku membacakan 3 kali surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah engkau telah bersabda wahai Rasulullah, apabila membacakan 3 kali surat Al-Ikhlas ini sama dengan menghatamkan Al-Quranul Karim 30 juz 6.666 ayat, maka sabdamu itu aku mengamalkannya ya Rasulullah. Itulah ilmu. Ilmu ini hanya didengar oleh Datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sementara tiga sahabat yang lain tidak mendengarkannya. Karena itu maka Datuk Baginda Nabi mengatakan bahwa Ali, engkaulah pemenangnya. Nikahilah Fatimah. Hal ini menjadi makna dan iktibar yang kita petik bahwa hampir totalitas 99,9% insya Allah mudah-mudahan ilmu milik Rasulullah adalah ilmu milik Datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu maka Datuk Baginda dalam sabdanya mengatakan bahwa aku adalah gudang ilmu, inilah kuncinya. Karena kunci adalah merupakan pintu yang harus dibuka dengan kunci. Membuka pintu adalah kunci. Maka untuk mendapatkan rahasia ilmu terbesar dalam khasanah rahasia ilmu milik Rasulullah harus diawali, harus berhadapan dengan Ali. Karena Alilah memegang kunci. Insya Allah dalam syariat seperti itu, anakku. Terima kasih kepada Tuan Guru yang begitu luar biasanya menjelaskan, memberikan rincian terkait dengan Alif Lam Mim, terkait dengan Muhammad gudangnya ilmu, Ali adalah kunci. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan ini saya telah dibukakan akal pikiran hati saya, dan insya Allah saya mengetahuinya. Insya Allah apa itu gudangnya ilmu dan apa kuncinya ilmu, alhamdulillah saya menerimanya dengan sungguh-sungguh lewat perantaranya Abu Musik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah begitu luasnya, begitu dalamnya kajian itu sehingga disaksikan oleh seluruh jagat raya ini lewat perantaranya Abah Musik, sehingga membuat hati saya dan hati Abah itu tidak dapat terpisah walaupun jauh di antaranya. Hamba di sana maupun di sini itu tidak dapat terpisahkan. Dan saya selaku pribadi tidak dapat ungkapkan lagi apapun itu, cukup merasakan yang sangat-sangat dalam. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, ada tambahan pertanyaan dari saya. Bagaimanakah tahiyah awal yang sebenarnya dan bagaimanakah tahiyah akhir yang sebenarnya? Itu saja pertanyaannya, Pak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, insyaallah. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sebenarnya. Tahiyat awal itu ada terjemahan daripada atau dilahirkan pertama sekali pada saat hadirnya sifat Allah, Nur Muhammad dari zat Allah. Sebuah tahiyat awal adalah gambaran yang rahasia di atas rahasia, di alamul hakikat, di alamul ma'rifat, di alamul rahasia, di atas rahasia, maqam sirrun ala sirri. Terjadinya salawat dan syahadat pertama sekali
adalah pada saat zat mengadakan dirinya bernama Nur Muhammad atau sifat Allah itu. Hadirnya Nur Muhammad itulah terjadi disebabkan karena adanya selawat. Setelah selawat hadirnya Nur Muhammad, baru Nur Muhammad melakukan kesaksian atau syahadat pertama. Bunyi syahadat pertama dan bunyi selawat itu dari pandangan mata hakiki dan ma'rifat atau ilmu ma'rifat dan ilmu hakiki yang rahasia di al-murul rahasia itu beda dengan sebutan secara zahir yang telah kita lakukan selama ini. Insya Allah yang terpenting makna yang kita ambil adalah bahwa awal hadir dan terciptanya syahadat dan sholawat adalah pada saat zat Allah menghadirkan ciptaan yang pertama atau menghadirkan dirinya yang pertama bernama Nur Muhammad. Oleh karena itu insya Allah pada saat tahiyat awal, lihat saja dalam bentuk duduk kita membentuk huruf dal yang berdampingan, membentuk huruf lam awal dan lam akhir yang berdampingan. Insya Allah kalau kita melihat dari sisi belakang, maka dua telapak kaki kita ini satunya bertakluk, yang satunya berdiri tegak fondasi dalam lekukan huruf dal. Kemudian maknanya bahwa selawat dan syahadat ini belum disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang lain, karena pada saat itu yang tercipta atau baru yang ada hanyalah Nur Muhammad, belum ada ciptaan-ciptaan lain. Oleh karena itu ciptaan-ciptaan lain belum melakukan kesaksian atas ketuhanan Allah dan kerasulan Nur Muhammad sebagai utusan dan sebagai hamba. Kemudian pada saat tahiyat akhir, maka tahiyat akhir adalah merupakan syahadat hidup dan selawat hidup yang lahir pada saat hadirnya Nur Muhammad dan nur-nur para nabi yang lain di alam lil salam. Pada saat alam pertama pengikraran akidah, salawat hidup dan syahadat hidup ini adalah terjadi di alam lil salam, di mana Allah ketika mengadakan Nur Muhammad ini dalam bentuk sifatnya, kemudian dipindahkan ke alam nur, kemudian ke alam kalam, kemudian ke alam akal, lalu nur zat Allah ini kembalikan lagi semuanya itu Nur Muhammad ini ke dalam zat, lalu menghadirkan lagi Nur Muhammad bersama nur-nur para nabi yang lain. Di saat itu terjadilah alastu birabbikum qul bala syahidna yang pertama. Kesaksian pertama itu, pengikraran akidah pertama itu bukan saja hadir Nur Muhammad dengan zat Allah, tetapi juga dihadirkan pula atau ada pula nur-nur para nabi yang lain, yang menjadi hadirnya nur para nabi yang lain karena disebabkan adanya Nur Muhammad. Sehingga Nabi kita bersabda, ana minurillah al-alamina minur, aku dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam ini tercipta. Insya Allah syahadat lengkap, syahadat hidup, salawat lengkap, salawat hidup terjadi pada saat alam lil salam. Alastu birabbikum qulu bala syahidna, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian semua nurnya para nabi dan Nur Muhammad pada saat itu menghaturkan, kami bersaksi. Qulu bala syahidna, bala syahidna, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala dan Nur Muhammad adalah utusan, adalah abdi. Insya Allah maka ayat akhir itu tercipta pertama pada saat di alam lil salam, sedangkan tahiyat awal tercipta pertama di alamul hakikat, alamul ma'rifat atau alamul rahasia, di atas rahasia sirul al-sir. Insya Allah maka tahiyat di alam sirun ala sirin ini, alamul rahasia di atas rahasia ini disebut dengan tahiyat awal, syahadat awal, sholawat awal. Kemudian tahiyat sempurna, tahiyat lengkap, syahadat lengkap, sholawat lengkap,
terjadi pada alam yang berikut bernama alam irsalah. Kemudian disempurnakan lagi pada saat perjalanan Mi'raj baginda Nabi yang sudah menjadi jasmani, yang sudah menjadi af'al, dimi'rajkan, dibuktikan lagi di alam mustawa. Nabi melakukan salawat dan syahadat itu lengkap utuhnya. Nabi bersaksi kepada Allah, Allah bersaksi kepada Nabi, dan diselawatkan oleh seluruh para malaikat dan para nabi. Bukankah ketika Nabi bermi'raj, Nabi ketemu dulu semua para nabi dari lapis langit pertama sampai lapis langit ketujuh, baru menuju alam mustawa. Di sanalah beliau disalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian Nabi menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi bersaksi bahwa Allah Tuhan yang pantas disembah. Kemudian Allah pun bersaksi, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Allah pun bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad Rasulullah Allah, utusan kata Allah. Lalu para malaikat semua menyahutnya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami berselawat, kami meminta kepada engkau ya Allah mencurahkan selawat, dan kami pun semua berselawat atas Nabi Muhammad dan seluruh para nabi yang lain. Insyaallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anakku, insyaallah itu tataran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna tahiyat awal dan makna tahiyat akhir. Mari kita bawa ke dalam praktek kita beribadah batin. Sesungguhnya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal merupakan salawat yang belum hidup, syahadat yang belum hidup, maka biasa dipakai dan diamalkan supaya kita tidak memiliki keturunan. Maka insya Allah Allah tidak mengizinkan hidupnya sel itu di dalam rahim dengan kita mengamalkan salawat yang belum hidup dan syahadat yang belum hidup. Cara duduknya persis seperti cara duduknya lam awal dan lam akhir. Insya Allah